Fajar Lina Hello dengan NIM 2401010078. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan isi dari satu artikel penelitian yang berjudul Pengaruh Leksikal Terhadap Sarkasme karya Endang Intan Puspaera. Artikel ini membahas tentang bagaimana pilihan kata atau unsur leksikal dapat memengaruhi atau menandai sebuah ujaran yang bersifat sarkastik. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu sarkasme. Sarkasme merupakan gaya bahasa yang biasanya digunakan untuk menyindir, mengejek, atau menyampaikan makna yang berbeda dari apa yang diucapkan secara langsung. Misalnya ketika seseorang berkata, "Wah, hebat sekali kamu datang tepat waktu," padahal orang tersebut terlambat. Kalimat itu sebenarnya bukan pujian, melainkan sindiran. Selama ini, banyak orang menganggap bahwa sarkasme lebih berkaitan dengan pragmatik, yaitu makna bahasa berdasarkan konteks dan situasi. Artinya, seseorang biasanya memahami sarkasme karena melihat ekspresi wajah, nada bicara, hubungan antar penutur, atau situasi percakapan. Namun, dalam penelitian artikel ini mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu apakah pilihan kata tertentu atau unsur leksikal juga dapat menjadi penanda bahwa suatu ujaran bersifat sarkastik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari Google Book Search. Penulis mencari kutipan-kutipan dalam buku yang memiliki frasa "said sarcastically" atau mengatakan dengan sarkastik. Dari ribuan data yang ditemukan, dipilih beberapa kutipan untuk diteliti. Selanjutnya, kata sarcastically dihilangkan dari kutipan tersebut. Jadi, peserta penelitian harus menilai sendiri apakah kalimat itu terdengar sarkastik atau tidak hanya berdasarkan isi ujarannya. Peserta penelitian terdiri dari 101 mahasiswa di sebuah universitas negeri. Mereka diminta membaca sejumlah kutipan dan menjawab pertanyaan tentang kemungkinan ujaran tersebut bersifat sarkastik atau tidak. Dalam penelitian ini, penulis meneliti beberapa faktor leksikal yang dianggap dapat menjadi penanda sarkasme. Yang pertama yaitu penggunaan kata sifat dan kata keterangan yang berlebihan atau ekstrim. Contohnya seperti absolutely fantastic atau perfectly lovely. Kata-kata yang terlalu berlebihan kadang justru menunjukkan sindiran. Yang kedua yaitu penggunaan kata seruan seperti kata G atau kata gosh yang dapat memberi kesan ironis atau menyindir. Yang ketiga yaitu penggunaan tanda baca, terutama tanda seru atau pertanyaan retoris. Contohnya seperti, "Kamu benar-benar membantu sekali ya," yang sebenarnya bisa bermakna kebalikannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta cukup mampu membedakan mana ujaran yang bersifat sarkastik dan mana yang bukan. Hal ini membuktikan bahwa ternyata pilihan kata memiliki peran penting dalam membantu seseorang mengenali sarkasme, bukan hanya konteks situasi saja. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa beberapa ungkapan tertentu seperti ungkapan thanks a lot, good job, atau dalam pengulangan kata seperti perfect, just perfect, sering muncul dalam ujaran sarkastik. Yang menarik dari penelitian ini adalah adanya kemungkinan bahwa komputer atau perangkat lunak dapat dilatih untuk mengenali bahasa sarkastik melalui pola kata tertentu. Jadi, di masa depan, teknologi mungkin bisa membedakan mana komentar biasa dan mana komentar sindiran seperti yang sering kita lihat di media sosial saat ini. Menurut pendapat saya, artikel ini cukup menarik karena membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saat ini, sarkasme sering ditemukan dalam percakapan, media sosial, bahkan komentar di internet. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga cukup jelas dan mudah dipahami. Namun, artikel ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak menampilkan contoh kutipan secara lengkap, sehingga pembaca agak sulit untuk membayangkan bentuk data penelitian yang digunakan.
Sebagai kesimpulan dalam artikel ini menunjukkan bahwa faktor leksikal atau pilihan kata memiliki pengaruh dalam mengenali sarkasme, walaupun konteks tetap tidak penting. Kata-kata tertentu seperti ekspresi dan tanda baca ternyata bisa menjadi petunjuk bahwa sebuah ujaran itu mengandung sindiran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.